Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Kita akan berbicara bersama mengenai diubah menjadi serupa dengan Kristus. Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Ini merupakan goal. Jadi merupakan goal, merupakan tujuan, merupakan kerinduan hidup kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Rahmat dari sakramen baptis yang kita terima. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit mengulang ya. Jadi kalau tadi ada gambaran roda kehidupan, ya, roda kehidupan. Ada berapa jari? 4 ya. Apa saja? Doa, dasar Allah, lalu komunitas, pelayanan. Boleh saya tambahkan satu lagi ya, jangan lupa. Dalam gereja, apa? Yang merupakan roda kehidupan Kristiani yang juga istilahnya benar-benar sakramen-sakramen. Ya, jadi 5 jari ya, jadi bukan hanya 4 tapi komplitnya yaitu 5. Ya, secara khusus juga untuk pertumbuhan hidup rohani, pertumbuhan hidup dalam roh adalah ekaristi dan juga sakramen pengakuan dosa. Tetapi juga tentunya bersama sakramen-sakramen yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, seperti roda kan harus terus berputar ya. Harus terus berjalan. Boleh mandek nggak rodanya ini? Boleh berhenti nggak rodanya? Nggak boleh, harus terus jalan kan. Doa, peresapan kita sabda Tuhan dalam kitab suci, sakramen, komunitas, pelayanan dan evangelisasi ini terus berjalan dan harus kita hidupi dalam hidup kita dengan satu tujuan, yaitu apa? Goal kita apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Singkatnya, menjadi serupa dengan Kristus ini apa? Kita dipanggil menjadi kudus. Karena sakramen baptis yang kita terima, Anda dan saya, kita semua adalah calon orang kudus. Amin? Amin? Amin. Karena dikatakan dalam surat Ibrani, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Ini panggilan kita menjadi kudus dan juga diubah serupa dengan Kristus. Mari kita lihat ya satu dokumen gereja yang cukup baru ya. Saya biasanya mengajar juga saya tambahkan dokumen gereja. Karena apa? Ya paling tidak sebagai orang Katolik kita kenal. Loh ini loh ajaran gereja, ini loh ajaran para paus dan sebagainya ya. Bukan untuk gagah-gagahan ya, tetapi untuk kita mengerti ini loh yang diajarkan gereja bagi kita. Supaya kita juga memahami ini ajaran gereja, apa yang dilakukan juga dalam pembaharuan karismatik Katolik, dalam seminar hidup baru dalam roh, ini juga sesuai dengan ajaran gereja. Mari kita baca dari dokumen yang dikeluarkan oleh Paus dalam surat apostolis, yaitu 19 Maret 2018. Jadi belum terlalu lama ya. Gaudete et Exsultate, kita baca bab 1 artikel ke-14. Kita baca bersama-sama. Untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup, imam ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Jadi kita semua ditegaskan oleh Paus, panggilan menjadi kudus ini bukan hanya panggilan para klerus dan religius untuk orang-orang berjubah. Bukan hanya uskup, bukan hanya romo, bukan hanya suster dan frater. Kalau mereka berjubah ya harus lebih lagi ya menyadari panggilan ini.
Tetapi kemudian panggilan ini adalah untuk kita semua umat beriman karena sakramen baptis yang telah kita terima. Dan kita perlu sadari, siapa sih di belakang kekudusan ini? Siapa yang mengerjakan kekudusan ini? Siapa yang mengerjakan kekudusan ini secara khusus? Ya tentunya Allah Tritunggal Maha Kudus bersama-sama ya. Karena Allah ini adalah satu, tiga pribadi tetapi satu. Tetapi secara khusus punya peranan untuk pengudusan siapa? Coba nanti Anda cocokkan dengan puji syukur, benar enggak ini ya? Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Bait ke-6 dari lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Tugas Roh Kudus yang utama apa? Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Boleh kita diajak untuk semakin mengenal, semakin beriman, semakin mengasihi. Bukan hanya saat ini, bukan hanya ketika kita dibaptis, tapi sampai apa? Saat kita pulang ke rumah Bapa. Iman bukan hanya saat ini, tetapi sampai kita mengimani terus sampai kita pulang ke rumah Bapa. Tugas siapa ini yang terutama tadi dari lagu ini? Tugas Roh Kudus, ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita pada kapan Anda menerima pencurahan Roh Kudus? Minggu lalu ya. Jadi hari Kamis yang lalu. Ini suatu anugerah yang sangat besar. Kita telah menerima Roh Kudus saat kita dibaptis, lalu diteguhkan kembali saat kita menerima sakramen Krisma, kemudian disegarkan kembali, ya kalau istilah yang lebih mudah, disegarkan kembali, dikobarkan kembali melalui apa? SHDR, yaitu melalui khususnya apa? Pengalaman pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus ini seperti dikatakan ini hanya satu apa? Puncak atau awal? Kalau Anda ingat pada bagian pencurahan roh atau juga pertumbuhan diterangkan pencurahan Roh Kudus, pengalaman pencurahan Roh Kudus ini pengalaman puncak atau pengalaman awal? Awal dari apa? Awal dari hidup baru dalam roh, ya. Mungkin jadi puncak dari retret, puncak dari seminar yang kita ikuti ya. Tetapi sebenarnya itu suatu awal. Suatu awal yang baru dari hidup dalam roh. Kehidupan yang baru bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini perlu kita sadari ya. Dan dalam hal ini justru dalam waktu-waktu selanjutnya, jadi kalau roda ini berjalan, Anda harus mulai berjalan loh ya setelah pencurahan roh ini ya. Jangan biarkan rodanya macet. Ya jangan biarkan rodanya goyang-goyang, ya enggak apa-apa goyang-goyang tapi tetap jalan kan ya. Atau rodanya kemudian berhenti, jangan pernah berhenti. Tapi biarkan Roh Kudus yang menggerakkan roda ini. Terus berjalan, terus berjalan. Kita akan semakin sadar akan peranan Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Roh Kudus akan menolong kita bahwa melalui pengalaman pencurahan roh kita akan semakin sadar akan peranan dan kerja Roh Kudus dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingat Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, waktu pertama kali saya mengenal diajak teman untuk ikut PD karismatik, itu tahun-tahun yang jadul. Banyak orang Katolik ya masih belum memahami. Sekarang kan menjadi suatu yang umum ya, suatu yang baik, bahkan Paus sendiri juga terjun ke dalamnya ya.
Nah, tetapi waktu itu ya diajak PD ya sudah. Teman saya di zaman kuliah dulu sekitar tahun 90, saya mulai 92 ya kuliah ya. Jadi kemudian ya sekitar 90-an itu saya diajak satu persekutuan doa muda-mudi Katolik di WR Supratman gitu ya. Ya ikut, diajak ikut. Ya namanya anak muda ya. Pokoknya diajak, ayo di situ banyak teman dan sebagainya. Lalu kemudian apa? Saya ikuti, kok kayaknya lain. Tepuk tangan, saya ikut. Lalu kemudian pujian penyembahan, cuma dalam hati kok gak biasa seperti dalam gereja Katolik ya. Ada yang merasa seperti itu enggak? Ada enggak? Enggak apa-apa, saya juga ngalami kok ya. Lalu kemudian bahasa roh, saya ikuti juga. Tapi sesudah PD itu apa? Sesudah persekutuan doa itu saya keluar, saya ngomong sama teman saya Resa namanya ya. Res, kayak aku ini gak cocok sama yang karismatik ini. Tetapi aku cocoknya apa? Aku mau jadi Katolik konservatif. Waduh, buat istilah sendiri ya. Padahal sebenarnya enggak ada kan istilah begitu ya. Tetapi kemudian ya dari mungkin karena ya merasa tidak biasa saja ya. Tetapi kemudian saya rasa ketika kemudian saya sampai akhirnya boleh menerima pencurahan Roh Kudus dalam acara camping rohani mahasiswa di Pertapaan Karmel di Tumpang, di Malang ya. Bagi saya itu merupakan artinya apa? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan mau-maunya saya sendiri. Mungkin secara manusiawi tadi saya merasa rasanya kok aneh ya. Bagi orang Katolik begitu ya. Bahasa roh, keplok-keplok. Tetapi kemudian ketika mengalami kehadiran baru Roh Kudus dalam pengalaman pencurahan Roh Kudus, itu kemudian mengubah pikiran saya. Tidak anti, tapi saya merasa tidak biasa begitu ya. Tetapi kemudian lebih-lebih setelah pencurahan roh itu saya alami, ya saya ingat. Setelah pencurahan roh itu saya alami apa? Biasanya waktu itu ada TV swasta baru. Mungkin Bapak Ibu mengalami ya, dari siaran TVRI biasanya nonton TVRI, tapi kemudian mulai ada TV swasta baru. Ya pertama apa? Ya nggak ingat ya. Oke, tidak usah disebut, tidak usah promosi. Ya. Tapi kemudian setiap jam 8 sampai 9 malam saya tidak pernah absen di depan serial kungfu memanah burung Raja Wali Sakti. Ya, jadi Kewiceng, Hayung, kalau Anda ingat Angcik Kong, ada Copek Tong, kayak gitu-gitu Anda suka film kungfu ya. Nah, walaupun sudah nonton lengkap pakai, zaman dulu kan kita nontonnya pakai apa? Video ya, sewa videonya gede, alatnya gede, lalu kaset video itu gede-gede juga. Ya, nah teman-teman kita yang milenial tidak mengalami ini, tapi kita tahu ya apa itu video Betamax gitu ya. Nyewa pun harus sampai 20 begitu dapat diskon gitu kan zaman dulu ya. Jadi kalau Anda ingat, walaupun sudah nonton komplit, tapi karena ini di TV swasta, rasanya tetap menarik ditonton. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus itu, apa yang terjadi? Setelah pencurahan Roh Kudus itu kemudian saya ya tiba-tiba begitu di rumah mau nonton lagi kok rasanya iya ya, terus nonton balik-balik nyewa, sudah tahu ceritanya dari awal sampai tamat sampai hafal ya. Lalu kemudian kok rasanya tidak terlalu menarik ya. Akhirnya jam 8 dan 9 malam itu saya kemudian di kamar ada lemari kecil begitu ya, tinggi segini. Saya mulai taruh apa? Saya beli salib, saya beli kemudian apa? Patung Bunda Maria, patung Hati Kudus, lalu saya taruh di kiri kanan lilin. Lalu berbekal buku lagu dari camping rohani itu saya mulai nyanyi-nyanyi. Mulai ya tepuk tangan, lalu penyembahan sendiri, lalu bahasa roh, lalu kemudian Lectio Divina. Sebenarnya itu satu bentuk kekayaan gereja Katolik yang sangat tua, yaitu doa dengan kitab suci, Lectio Divina.
Ya nanti minta diajar lebih lanjut sama dia gimana Lectio Divina itu tahap-tahapnya dan sebagainya. Ini doa meditatif yang merupakan kekayaan gereja Katolik. Di situ saya mulai Lectio Divina, ya. Lalu kemudian juga ya biasanya Lectio Divina, kemudian saya lanjutkan dengan doa Yesus karena di situ diajarkan doa Yesus, tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tetapi artinya apa? Kehidupan doa dan juga pembacaan kitab suci juga menjadi kehidupan sehari-hari. Yang intinya apa sih? Roh Kudus menolong saya, tetapi juga akan menolong Anda untuk menghayati hubungan pribadi dengan Allah. Mau enggak Anda jadi koncone Tuhan Yesus? Mau enggak? Mau enggak Anda jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Mau ya? Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Oh, luar biasa loh ya. Kita dijadikan sahabat-sahabat Yesus. Jadi Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin bersatu dengan Allah. Ini hubungan dengan Allah ya dari sharing yang saya sharingkan. Tetapi juga hubungan dengan sesama. Tadi telah disinggung tentang apa? Kehadiran Roh Kudus ini efeknya apa sih? Buah-buahnya apa sih? Dalam Galatia bab 5, yaitu tentang apa? Buah roh. Lah nek orang Katolik udrek terus, ngerasani orang terus, gosip terus, ini buah roh atau buah daging? Buah daging ya, Anda yang mengatakan loh ya. Ya Anda mengatakan sudah pengakuan kan? Ya oke. Tapi kalau buah roh itu gimana? Kasih, lalu apa? Damai, sukacita, ya murah hati, apalagi? Kebaikan, penguasaan diri. Wah Anda hafal loh ya. Tadi total 9, tapi kemudian kalau mau lengkapnya, kalau dari kitab suci bahasa Latin ada 12 ya, ada kemurnian, kesederhanaan, lalu juga kemurnian hati ya. Jadi kita lihat di situ. Nah, jadi buah-buah roh, relasi dengan sesama, relasi dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi satu syaratnya jangan lupa. Apa tadi? Syaratnya supaya makin bersatu dengan Tuhan, supaya juga relasi dengan sesama menjadi baru. Kita juga mengalami hidup baru secara penuh. Syaratnya apa? Syaratnya tadi tuh roda. Rodanya harus ayo muter-muter. Ayo rodanya harus putar. Coba jawil kanan kiri Anda. Rodanya harus muter loh ya. Rodanya harus muter ya. Tadi disuruh gambar ya. Setuju ya, tambah 1 jari-jari ya, 5 ya. Oke. Lalu kemudian Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu menyadari siapa sih kita ini di hadapan Tuhan. Ya, mungkin sebelumnya kalau itu jadi masa lalu ya sudahlah masa lalu. Saya kadang-kadang saya dengar sharing dalam seminar atau retret, seminar hidup baru, atau kalau kemudian di Tumpang ada retret awal. Orang kemudian men-sharingkan, saya 40 tahun tidak pernah mengaku dosa. Waduh. Tapi dengan bangga sharing ya, tapi nggak apa-apa lah sudah. Ya, itu masa lalu. Yang penting apa? Kedepannya. Ya, kedepannya mulai yang baru hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Semakin roda itu berputar, semakin orang terbuka pada Roh Kudus, orang juga menyadari siapa sesungguhnya dirinya di hadapan Tuhan. Kita orang-orang yang lemah dan orang-orang berdosa yang membutuhkan kerahiman Tuhan, ya. Kebutuhan untuk berpaling dari perbuatan yang salah. Lalu juga membuat suatu prioritas dalam hidup kita oleh karena Roh Kudus. Kalau dulu, banyak saya dengar sharing ya, time is money, ya. Tidak ada waktu untuk Tuhan, yang penting duit. Tetapi kemudian apa?
Setelah pencurahan roh orang mulai, ya ternyata ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu pelayanan, ada waktu doa. Ya ternyata bahkan dalam pekerjaan pun, ya melibatkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Ini karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang mengarahkan kita step by step, tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Roh Kudus menolong kita terus bertumbuh walau tengah kesulitan. Bapak Ibu, saya tanya, siapa di sini yang nggak pernah menderita? Siapa di sini yang nggak pernah mengalami kesulitan? COVID bikin apa? COVID bikin apa? Tambah sulit semua ya. Bahkan Paus sendiri, Paus Fransiskus di awal-awal masa pandemi COVID katakan bahwa ini bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang berbagai latar belakang, agama, ras, apapun, kita semua berada di perahu yang sama. Saya ingatnya kata-kata itu, di perahu yang sama. Jadi manusia bisa mengalami apa? Penderitaan. Termasuk ya dengan virus yang nggak kelihatan ini bisa mengacau balaukan seluruh kehidupan kita dan seluruh dunia ya. Ya, kita lihat sebenarnya ya, nah dipikir-pikir loh, iki COVID wis soro. Kok saya ditambah? Sudah harusnya sadar ini manusia bukan apa-apa loh, nggak ada virus segitu ya. Tapi kemudian ditambahi apa? Kok saya perang-perangan? Ya. COVID sudah gak karuan, ekonomi, sosial semua hancur-hancuran, ditambahi perang, wes tambah gak karuan. Tapi sebenarnya ini juga satu hal yang harus menyadarkan kita, manusia sesungguhnya tidak berdaya, bukan apa-apa di hadapan Allah. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tetapi satu kabar gembira, artinya apa? Ternyata semua orang dalam perahu yang sama bisa mengalami penderitaan ya. Jadi jangan pikir, oh aku ini orang Katolik, aku ini seperti Tuhan Yesus, kayaknya aku ini yang paling menderita. Enggak loh ya. Ternyata dari COVID kita tahu semua orang bisa menderita ya. Tetapi kabar gembiranya apa? Tuhan bisa memakai semua penderitaan, kesulitan, masalah, salib kehidupan juga menjadi sarana pertumbuhan rohani, sarana pengudusan. Kita lihat kalau dalam kitab Wahyu ada materai, ya nanti ada lihat sendiri, cari ya. Materai tidak ada yang bisa buka. Semua coba buka, tidak ada yang bisa buka. Tapi sampai kemudian apa? Sang anak domba Allah yang bisa membuka materai itu. Materai ini melambangkan apa? Kalau saya pernah mengikuti tafsir, pelajaran tafsir kitab Wahyu ya. Materai ini melambangkan apa? Penderitaan umat manusia. Semua orang coba membukanya, artinya dengan menerangkan, dengan soal karma, dengan soal ini, itu, dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sini, yang bisa membuka materai itu siapa? Sang anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia sebagai Allah, ya, walaupun dalam wujud Allah, tetapi merendahkan diri sedemikian rupa, menjadi manusia, bahkan kemudian taat sampai mati dengan wafat di kayu salib, mengambil wujud seorang hamba. Tuhan apa? Mau merangkul seluruh penderitaan itu. Merangkul juga apa? Segala kejatuhan manusia dari dalam dosa, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Allah, yaitu Yesus yang tidak berdosa tetapi harus memikul salib yang adalah dosa umat manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir pada akhir zaman nanti. Dan dia pikul semua. Dia pikul segala dosa, dia pikul segala penderitaan. Untuk apa? Untuk apa?
Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk keselamatan kita. Untuk apa lebih dalam lagi? Karena dia apa? Mengasihi Anda, mengasihi saya. Anda coba pernah rasakan kalau Anda sungguh-sungguh cinta, entah anak, entah pasangan, entah kekasih, rasanya kan semua mau diberikan, semua mau dikorbankan. Benar nggak kalau ada cinta? Nah, sifat mencintai lebih-lebih Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang mau jadi sahabat Tuhan? Kita semua. Ya, amin. Ya. Jadi Tuhan bisa menguduskan dan memakai semua. Jadi kalau diubah serupa Kristus sebenarnya ini loh. Anda coba ngoco, bercermin. Ya mungkin kalau pada dulu ya kalau bercermin yang kelihatan apa? Cek gantengnya aku ya. Cek caayune aku. Ya. Atau ini, waduh kok tambah keriput misalnya ya. Tapi kemudian sekarang lihat apa? Misalnya bercermin. Apakah ada Yesus? Apakah Yesus menjadi cerminanku? Diubah menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi kudus, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi butuh juga apa? Kerjasama kita. Jadi kerjasama kita. Kesulitan, masalah, salib kehidupan dapat membuat bertumbuh bila dihayati dalam iman dan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Anda nanti ya kalau Anda mulai menghayati komunitas, hadir dalam persekutuan seperti ini, ada mungkin waktu-waktu Anda bersharing, Anda bisa bersharing. Ternyata aku punya masalah, ternyata Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Contohnya ya, bahkan dalam kehidupan yang sangat real, misalnya zaman COVID yang saya ingat ya. Tapi kami juga merasakan itu setiap hari ya, seperti kata-kata, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus ya, berilah kami rezeki pada hari ini. Pengennya apa? Kalau doa apa? Tuhan berilah rezeki untuk artinya bisa menutupi setoran, karena orang pedagang ya, bisa nutupi ini, bisa nutupi KPR, bisa nutupi itu, ini, itu, dan sebagainya. Pengennya seperti itu kan. Tapi harus belajar apa sejak pandemi itu? Berilah kami rezeki pada hari ini. Satu pengalaman yang artinya waktu itu berapa tahun zaman COVID itu ya, ketika anak kemudian harus masuk SMP. Ya, saya pindahan dari Surabaya, kalau soal uang pangkal, SPP dan semuanya di Surabaya lebih mahal daripada di Sidoarjo. Tapi dari dulu kerjanya di Sidoarjo, tapi situasi yang mengharuskan juga tinggal harus di Sidoarjo juga. Tetapi waktu itu ya memang ya pas, artinya Januari 2000, COVID itu kapan? 2020 ya. 2020 kita pindah, Maret mulai COVID. Ya, tapi kemudian anak-anak mulai masuk sekolah itu ya. Ada anak dari SD ke SMP. Lebih kecil seharusnya daripada waktu di Surabaya, sekolah Katolik ya. Tapi kemudian ya masih bisa dicicil apa? 50% pembayaran awal, lalu 50% lagi untuk yang ini. Dan biasanya kan ada jatuh temponya ya. Nah, tapi waktu kemudian jatuh tempo, ya jadi waktu itu kita ingat 50% yang pertama. Waduh, ini nutupi setoran, gak ada uang. Lalu kemudian ya seretnya pandemi kan, kita semua mengalami ya. Tapi apa? Ya sudah doa, Tuhan tolong Tuhan. Tapi pokoknya pagi ini terakhir. Harus 50% itu dilunasi karena sudah di WA. Ya biasanya kan ada peringatan, diingatkan begitu ya. Ya apa Tuhan ini? Maksudnya kalau dibandingkan, saya katakan waktu di Surabaya tinggal, waktu saya kerja, lalu istri saya juga kerja, semuanya oke ya. Tapi ini kondisi COVID ini rasanya berat. Tahu-tahu kemudian pagi-pagi itu ada orang beli Mika 1 roll
Ya kemudian kan langsung saya teleponkan, ya sudah, nanti saya antar langsung. Dia langsung bayar cash, jadi kemudian tinggal siangnya kemudian saya pulaan, saya ambilkan, kan saya bayar mundur ya, pakai giro begitu ya. Tetapi kemudian satu roll itu kemudian bisa nutupi untuk 50% uang DP dari ini ya, uang pangkalnya. Puji Tuhan. Ya. Artinya apa? Ya, Tuhan juga bekerja dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan tidak meninggalkan. Walau di tengah kesulitan ya. Mari kita baca dari Roma bab 8 ayat 28 sampai 30. Kita lihat di sini bahwa ini adalah panggilan kita juga untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma bab 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka ini juga dimuliakannya. Ini adalah panggilan kita, menjadi serupa dengan gambaran putranya. Anda percaya bahwa yang mengatakan ini siapa? Siapa yang mengatakan ini? Kita menyebut ini apa? Teks yang baru kita baca. Firman Tuhan atau sabda Allah. Berarti yang ngomong siapa? Ngomong Tuhan sendiri. Kalau Tuhan ngomong, benar atau bisa bohong? Pasti benar. Kalau Tuhan mengundang kita, memanggil kita untuk serupa dengan gambaran putranya, ini adalah panggilan kita. Ini rahmat dari sakramen baptis yang kita terima. Dan sebagai anak-anak Allah, jangan lupa, Anda punya keinginan yang baik untuk anak-anak Anda? Bapak Ibu? Punya ya? Anda punya rencana-rencana baik, cita-cita yang baik untuk anak-anak Anda? Punya? Apalagi Bapa di surga. Dan Dia punya rencana yang terbaik untuk kita. Karena itu apapun yang bisa kita alami, mungkin kadang-kadang berat, sulit, masalah, takut, cemas, kita bisa alami semua itu. Tetapi satu hal apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syaratnya apa tadi? Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, di balik segala masalah, kita memiliki kekuatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. You are not alone. Kamu tidak sendirian. Tetapi Anda menghadapi bersama siapa sekarang? Roh Kudus. Roh Kudus. Saya kok tertarik cerita ini ya, saya teringat. Anda pernah nonton film horor. Tetapi di antara film horor itu ada horor Katolik ya. Sebenarnya kalau mau katakan film iman, yaitu The Rit. Seorang pastor yang artinya ditabiskan menjadi pastor di Amerika Serikat, punya motivasi sebenarnya dia hanya ingin cari pendidikan, cari ijazah. Ya. Dia pikir karena dia lahir dari keluarga yang tidak punya, ayahnya hanya pelukis mayat, pelukis jenazah.
jadi macai, make up jenazah begitu. Ya tidak punya uang cukup untuk dia sekolah tinggi. Dia jadi melamar jadi pastor, lalu disekolahkan sampai ditabiskan menjadi pastor. Lalu dia sudah pikir kemudian mau keluar, tapi ditahan oleh pembimbingnya. Dia kemudian malah diarahkan pergi ke Roma untuk kemudian mengikuti kursus tentang eksorsisme. Tetapi kemudian satu pengalaman dia harus ngernet dengan seorang imam yang senior, Romo yang senior dalam suatu kasus yang cukup berat, ya. Tetapi sampai kemudian ya, rupanya itu namanya film pasti ada. Derit ini ditulis dalam buku Pater Gabriel Amorth ya, kisah seorang eksorsis menceritakan kisahnya. Iya, nah ada unsur dramatisir pasti ya kalau namanya film. Tapi waktu itu ceritanya dalam kasus itu ketika kemudian mulai mendoakan ibadat eksorsisme itu dia mulai seperti ya setannya mulai menguasai pikiran-pikirannya, dia seperti mulai dikuasai begitu. Dia teringat pengalaman masa kecil. Setannya bahkan mengingatkan lebih dulu ya, itu kamu waktu mamamu mati. Kamu pegang rosario pada masa anak-anak itu, rosariomu itu kamu patahkan, salibnya kamu patahkan, kamu marah kan sama Tuhan, dipanas-panasi sama si jahat ya. Dia tambah kemudian ini ya. Tapi sampai satu titik Tuhan menolong, Roh Kudus menolong. Artinya apa? Dia diingatkan, ya, mamanya ketika dia kecil itu berikan, Anda pernah lihat kaplet malaikat pelindung? Ada anak kecil yang dituntun malaikat begitu, pernah lihat gambar itu? Ya, mamanya berikan gambar itu lalu di belakangnya ditulis apa? You are not alone. Kamu tidak sendiri. Saat ingat pengalaman masa kecil ini, tiba-tiba imannya dibangkitkan. Kemudian akhirnya dengan kuasa Tuhan, dia kemudian bisa mengeksorsis, mengusir setan itu dari orang yang kerasukan. You are not alone. Anda tidak sendirian. Bahkan di tengah segala kesulitan, di tengah masalah, tengah perjuangan kita menghadapi diri sendiri yang jatuh bangun dalam kelemahan dan dosa, atau kita menghadapi kuasa-kuasa dunia dan kuasa si jahat. Ingat, kita tidak sendirian. Kita diberi kuasa, yaitu apa? Kuasa, bukan kuasa kita, tapi kuasa Roh Kudus. Kita sekarang memiliki kekuatan yang baru mengatasi kesulitan-kesulitan. Kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan akan mengajarkan banyak hal kepada kita dengan jalan mengatasi kesulitan-kesulitan. Kadang-kadang menghadapi satu kesulitan, kalau saya datang ke satu PD misalnya diminta pembicara, saya dengarkan sharing-sharing mereka. Seolah-olah apa? Itu cerita iman yang luar biasa saya dengarkan ya. Kesulitan menghadapi kesulitan, bahkan kehilangan pekerjaan. Saya baru-baru ini dengar ya. Sampai benar-benar masa Covid ini tidak ada kerja sama sekali. Pengangguran, di PHK dan sebagainya. Tapi kemudian karena kemudian dia mendengar satu pengajaran dalam PD, yaitu tentang untuk berdoa dengan iman. Dan dia praktekkan, ternyata kemudian apa? Dia mendapat pekerjaan. Dan sampai saya disaringkan oleh ketua PD-nya, itu gak main-main loh ya. Tema yang mereka susun itu gak main-main. Buahnya itu 4 katanya. Orang dari gak punya kerja sama sekali, karena itu waktu itu diminta tentang rezeki-rezeki begitu ya. Ternyata kemudian apa? Sampai kemudian dari 2 kali pertemuan tuh ada buahnya 4 orang sampai dapat kerja. Puji Tuhan. Ya, kerja itu butuh nggak sih kita itu sebagai awam gini? Butuh ya, nega mau beri makan anak istri, keluarga kita dari mana? Bener nggak? Ya. Lalu kemudian 4, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kita diajak untuk selalu positive think, berpikir positif dalam arti positif yang artinya apa? Rohani, ya.
Artinya apa? Sukacita. Sukacita ini bukan berarti apa? Senyum. Berikan senyum kanan kiri. Ya, belum tentu loh bisa loh ya. Kalau suruh senyum apalagi sakit gigi begitu kan ya. Ya, tapi kemudian sukacita ini bukan soal senyum, tapi artinya apa? Kekuatan. Ini satu buah roh. Kekuatan bahkan di tengah penderitaan, di tengah masalah dapat bertahan, dapat menghadapi bersama Yesus. Bersukacitalah senantiasa dan kemudian kembali lagi pada roda tadi. Tetaplah berdoa. Minta Roh Kudus supaya roda kehidupan ini mulai jalan setelah SHDR ini. PD bagus, sangat berguna, ya. Ya, jadi persekutuan doa ini, apalagi ada senior pembimbing rohani ini sangat membantu. Kalau kita masalah, kita mau minta doa, minta curhat, ya, itu bisa membantu karena tuh bergabunglah dengan komunitas, bergabunglah dalam persekutuan doa atau komunitas di mana, ya kalau di BPK dikatakan supaya bergabung dalam komunitas yang ada dalam Karis Internasional, ya, jadi Karis Indonesia, begitu ya. Silakan bergabung, ya. Jadi Anda boleh bergabung, tapi kemudian jangan lupa, ya, artinya apa? SHDR merupakan permulaan hidup baru dalam roh. Kita perlu terus bertumbuh dengan bantuan komunitas atau sesama kita. Gambarannya sebenarnya sederhana, seperti orang bakar arang. Arang ini lebih mudah terbakar kalau ada banyak atau ada satu biji. Banyak, satu biji nyala bisa ya, tapi cepat mati. Tapi kalau digabung bisa bernyala bersama-sama dan bisa membakar juga yang belum terbakar. Ini gambaran sederhana tentang komunitas dan ini perlu untuk kehidupan kita. Suatu lingkungan hidup rohani yang baru. Nanti Anda bisa tanya ke pengurus-pengurus PD ini gimana sih berkomunitas dan sebagainya. Anda bisa tanya ke mereka ya. Kemudian hidup dalam roh. Rodanya muter. Lalu goalnya apa? Diubah menjadi serupa Kristus atau menjadi kudus. Lalu kemudian ini adalah perjuangan. Tetapi kita tidak berjuang sendiri. Karena apa? Kita baca dari surat pertama, surat Yohanes yang pertama bab 5 ayat 4 ini. Kita baca bersama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebagai penutup, ya saya tutup dengan apa yang diajarkan gereja. Sebenarnya kita melalui sakramen baptis, kita dipanggil menjadi apa? Imam, nabi, dan raja. Ya, bukan imamat khusus. Kalau imamat khusus atau imamat jabatan adalah para romo, para imam, tertabis. Ya. Tetapi ini imamat yang umum. Nah, karena panggilan saya menemukan teks ini, bagi saya sangat luar biasa ya. Waktu itu saya sedang mempersiapkan satu bahan pengajaran, ternyata kemudian dekat dari apa yang saya baca dalam katekismus ini, ternyata saya baca juga ini luar biasa. Mari kita baca bersama ya, nanti saya ucap sederhanakan ya. Dari katekismus Gereja Katolik 901, kita baca bersama. Kaum awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara semakin limpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami istri dan keluarga, jeripaya mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka, bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Kurban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan mempersembahkan tubuh Tuhan penuh hikmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam pun sebagai penyembah Allah yang di mana-mana hidup dengan suci membaktikan dunia kepada Allah. Lumen Gentium artikel 34 bandingkan Lumen Gentium artikel ke-10. Ini satu hal yang luar biasa, panggilan kita sebagai awam. Karena sakramen baptis kita dipanggil juga menjadi imam, nabi, dan raja. Tugasnya imam apa? Berdoa dan mempersembahkan kurban. Nah, kurbannya bagaimana? Karena kita tadi bicara tentang juga ternyata masalah, kesulitan, salib kehidupan itu ternyata bisa dipakai Tuhan menjadi sarana apa tadi? Pertumbuhan. Benar enggak? Ya, sarana pertumbuhan, sarana pengudusan. Gereja mengajarkan ini dengan jelas. Artinya apa? Karya, pekerjaan, doa, usaha kerasulan mereka, pelayanan, hidup mereka sebagai suami istri. Waduh, kadang-kadang bisa cocok, bisa senang, bisa kadang-kadang harus kadang-kadang harus nahan diri. Kalau semua nggak nahan diri, akhirnya apa? Pecah perang dunia kan? Ya. Tapi kalau satunya lagi apa itu? Lagi panas, satunya pelok panas. Waduh, perang piring, perang apa macam-macam. Tapi satunya mesti ngadem kan ya? Satu panas, satu ngadem ya. Nah, tapi ternyata apa? Suami istri dalam keluarga jerih payah mereka sehari-hari. Dan menariknya apa? Istirahat itu termasuk loh. Bagi jiwa dan badan mereka dijalankan dalam roh. Healing ini ternyata perlu juga ya. Gereja menyoroti ini. Bahkan beban-beban hidup, masalah salib kehidupan, bila ditanggung dengan sabar, menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Kristus berkenan pada Allah. Tiap kali misa bawa doa, pekerjaan, Tuhan saya serahkan doa, pekerjaan, pelayanan. Ini Tuhan lagi udrek sak minggu ini sama suami, tapi saya berusaha. Kok suami terus ya jadi korban? Saya udrek dengan istri begitu ya. Tapi saya menahan diri Tuhan. Saya persembahkan nahan diri ini Tuhan, menyangkal diri ini. Saya persembahkan demi cinta padamu. Satukan semua dalam persembahan saat Ekaristi. Lalu apa? Ketika imam berdoa di depan menyatukan semua juga kurban-kurban kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa jawaban kita setelah persembahan itu? Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Inilah nilai baru, namanya orang Kristen, orang Kristiani, orang Katolik bisa menderita seperti orang-orang lain. Tetapi nilai baru yang dibawakan Yesus karena jasa-jasa dan penebusan Kristus. Nek menderita itu bukan demi penderitaan. Tetapi menderita ini apa tadi? Bisa menjadi sarana apa? Pertumbuhan, bisa menguduskan dan juga berguna untuk orang lain demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus. Luar biasa apa yang dianugerahkan Tuhan. Kita menderita nggak pernah sia-sia bila disatukan dengan Kristus. Jadikan goal ini mulai malam ini. Ku mau sepertimu Yesus. Katakan sebagai doa, sebagai kerinduan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita hanya seperti bejana-bejana tanah liat yang siap dibentuk. Bentuk bejana tanah liat. Bentuk bejana tanah liat ini namanya tanah liat ketika dibentuk. Anda pernah lihat orang bentuk tanah liat itu kan? Itu jadi bejana. Kadang-kadang apa? Bisa meletot, ya meleot begitu ya.
Tapi kemudian artinya apa? Terus dibentuk, akhirnya menjadi bejana. Setiap kita mungkin mengalami rasa nggak nyaman ketika dibentuk. Siapa yang senang menderita? Ada nggak yang pernah senang menderita di sini? Nggak ada. Kita waras kok ya. Kita tidak suka penderitaan, itu manusiawi. Tetapi penderitaan ini tidak bisa dihindari. Penderitaan ini kita lihat tadi apa? Ternyata masalah kesulitan dalam pengajaran ini diubah serupa dengan Kristus, ternyata bisa jadi apa? Sarana pertumbuhan rohani. Tapi bila disatukan dengan Kristus yang kita hayati juga dalam Ekaristi, bisa berguna demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Roh Kudus, Engkau Roh penolong dan penghibur yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan Engkau bertahta secara khusus dalam diri kami. Bahkan seperti dinyatakan Santo Paulus, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bertahta dalam hati kami masing-masing. Engkau tinggal dalam diri kami. Biarlah Engkau menjadi teman seperjalanan yang terbaik, menjadi sahabat kami yang terbaik, agar di tengah suka duka kehidupan ini kami sungguh-sungguh menyadari penyertaan-Mu, menyadari kuasa-Mu yang bekerja dari waktu ke waktu, bahwa kami tidak pernah sendirian, tetapi Engkau yang menjadi kekuatan dan andalan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah Engkau yang membuat roda kehidupan Kristiani dalam diri kami masing-masing mulai berputar pada saat ini dan seterusnya, sampai akhirnya kami boleh memandang Allah, bersatu dengan Allah, dan memandang Dia dari muka ke muka. Ini kami Roh Kudus, kami serahkan diri kami secara total kepadamu. Mari kita nyanyikan teks ini sebagai penutup dari puji syukur ini. Datanglah ya Roh Pencipta pada bait ke-6. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Kami juga menyapa Engkau, Sang Mempelai Roh Kudus, Bunda kami yang terkasih, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Doakan setiap kami untuk seperti Engkau bersatu secara dalam, bahkan Engkau yang digelari Mempelai Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh bersatu secara dalam dengan Roh Kudus, dan kami boleh Engkau hantar, Kau doakan dan Kau hantar untuk semakin mengenal, mengasihi, dan bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.